Jika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, sesuatu itu sangat berharga dalam pemandangan mata kita. Namun orang yang menerimanya tidak menggunakannya dengan baik, bahkan menyia-nyiakannya, membuangnya, maka kita akan merasa kecewa, bahkan mungkin menyesal sudah memberikannya. Saudaraku, ada satu hal dalam hidup ini yang tidak ada seseorang pun bisa memberikannya kepada kita, kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Namanya adalah waktu. Bukankah banyak di antara kita yang juga memperlakukan waktu demikian? Seakan-akan tidak berarti, tidak berharga, sehingga menyia-nyiakannya, menggunakannya dengan salah, memboroskannya, bahkan membuang-buangnya. Di dalam Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kata pergunakanlah waktu yang ada itu di dalam bahasa aslinya sebetulnya adalah tebus kembali. Artinya apa yang sudah Tuhan berikan itu miliki, terima, lalu dipergunakan sesuai dengan kehendak Sang Pemberi waktu itu, yaitu Tuhan sendiri. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita renungkan di sini, saudaraku, supaya kita menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan ini seperti yang Dia mau. Yang pertama adalah Tuhan memberikan saudara dan saya waktu untuk melakukan tanggung jawab yang Dia percayakan kepada kita. Tuhan berikan saudara pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, apapun itu. Lalu Tuhan berikan saudara waktu untuk mengelolanya. Maka Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengelola apapun yang Dia percayakan kepada kita. Jika itu usaha, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan mengelola usaha itu. Sehingga lewat usaha itu, orang tahu saudara berhasil bukan karena gagah dan kuat, tapi karena saudara takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan anugerahnya, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Kerajinan kita di dalam bekerja, keseriusan kita di dalam berusaha, kegigihan kita dalam melayani, itu semuanya terefleksi, terlihat nyata dari bagaimana kita mengelola waktu yang Tuhan beri. Yang kedua, saudaraku, Tuhan berikan kita waktu supaya kita untuk menjadi alat kesaksian bagi Dia. Tuhan ingin supaya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Semakin banyak Dia berikan waktu kepada kita, bukan untuk semakin kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi semakin kita bercahaya terang di tengah-tengah banyak orang. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, kata pemazmur. Supaya hidup kita ini adalah hidup yang menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai. Sehingga lewat hidup, kesaksian hidup kita, banyak orang mengenal Tuhan. Kepada murid-murid, Yesus memerintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya dengan demikian mereka pun semuanya memuliakan Bapamu yang di surga, karena mereka tahu engkau adalah murid-muridku. Waktu ini adalah waktu di mana saya dan saudara mempraktekkan hidup rukun bersama, menjadi cahaya, terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Supaya dengan demikian dunia tahu Yesus ada di dalam kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita hidup hari ini, pergunakanlah waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mempersiapkan diri kepada hidup yang kekal. Hidup di dunia ini sementara,
Jangan saudara berpikir bahwa ini adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Tidak. Jadi waktu yang sedikit ini pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kelak saya dan saudara mendapat bagian pada waktu yang tidak terbatas ataupun kekal bersama dengan Dia di surga. Saat ini Dia berikan sedikit waktu kepada kita, 70-80 tahun. Supaya kalau kita pergunakan 70-80 tahun ini, kita mendapatkan fase yang kedua, yaitu hidup kekal dengan Dia di surga. 3 tujuan Allah untuk kita dalam Dia memberikan waktu kepada kita. Yang pertama, untuk melakukan apa yang Dia percayakan. Yang kedua, untuk menjadi saksi terang bagi dunia. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk mendapatkan waktu yang tidak terbatas, yaitu hidup yang kekal. Di dalam ayat 16 dari Efesus 5 tadi dikatakan, hari-hari ini adalah jahat. Sehingga kita akan sering sekali tergoda untuk tidak menghidupi apa yang Tuhan inginkan lewat memberi waktu kepada kita. Bekerja malas-malasan justru menjadi batu sandungan bagi dunia. Lupa hidup yang kekal. Itu semuanya adalah pekerjaan daripada si jahat di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu jangan sampai kehilangan fokus saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Hidup hari ini untuk bercahaya bagi dunia, menjadi saksi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus Yesus. Hidup hari ini untuk mempersiapkan hidup yang kekal, yang tidak terbatas selama-lamanya bersama dengan Dia. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, bercahayalah di antara mereka yang hidup di dunia ini. Lakukanlah apa yang Tuhan percayakan dan teruslah senantiasa ingat tujuan akhir kita, hidup kekal bersama Dia di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.